Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa. Dan juga Saya Hendri Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh bisa bersuara. kalau boleh ingin Iya, bersuara iya, kan iya. begitu ya Mas Cokro. Jadi Iya. ngomong-ngomong Mas Cokro, yang ngobrol kita malam ini hari ini ya Mas Cokro. Ini saya teringat pada waktu masih katakanlah zaman-zaman Noroyono katakanlah gitu ya. Zaman Artinya sepur lempung. nah itu Iya. suatu kali saya pernah jalan-jalan itu dengan Pak apa namanya bapak saya ini jalan-jalan. Nah zaman dulu kan apa namanya tidak seperti sekarang Iya. ya Mas Cokro, kayak jalan-jalan Iya, alun-alun iya. begitu. Nah itu kok Dituntun. dilalah ada apa namanya eh, bapak-bapak ini yang sudah agak sepuh lah ya, Iya. itu gelar itu Iya. jualan pisang Mas Cokro Iya. ya. Nah dari apa namanya pisangnya itu tinggal kalau tidak salah tinggal 3 epek apa ya, Oh, 3 atau 4 epek lah itu iya. ya. Tapi itu sudah kelihatan dalu-dalu banget Oh, lah, itu ya dalu sudah ya. kurang anu ya. Iya. Nah bapak saya tiba-tiba anu Ton, tuku gue gedangin. Nah saya lihat pisang kayak gitu lah, anu dalu banget Pak, lah mau ngapa tuku. Dituku baik, dibeli saja. Kasihan Melas, itu kan apa namanya dari pagi mungkin sampai sekarang tinggal itu tok, Iya. dibeli aja lah, kasihan ya gitu. Nah kalau teringat itu saya jadi pernah baca suatu apa buku lah ya yang berkaitan dengan falsafah Jawa ini. Iya. Ini ada, saya sendiri lupa Mas Cokro. Itu bapak saya kan kayak anu melas temen gue wong dodolan sampai tesuk nganti tekan wengi gitu Iya. kan, tinggal 3 atau 4 epek lah itu sudah kelihatan dalu banget. Nah, Iya. ini kalau Mas Cokro inget itu falsafah Jawanya apa itu ya Mas Cokro ya? Oh iya, ini di dalam filosofi Jawa ada yang berbunyi begini: yen sira gelem nulung susai wong, sira bakal ditulung saka Gusti Allah. Ya. Jadi Ya. tadi bapaknya Mas Tony, karena dia tahu apa si kakek penjual pisang itu dalam keadaan kesusahan, mungkin ya sudah lama berhari-hari tinggal itu, nggak ada yang beli karena kondisinya juga Sudah kurang pisang anu dalu. ya. Nah, tapi dengan niat yang tulus, bapaknya Mas Tony itu kan menolong susahnya orang ya. Gusti bakal nulungi susahmu. Nanti suatu saat pasti perbuatan baik kita itu akan dibalas sama Allah dengan kebaikan yang mungkin lebih baik dari yang Anda lakukan. Oh gitu ya. Ya apa namanya itu Pak, berarti bapak saya ya syukur alhamdulillah berpegangan teguh pada falsafah Jawa Ya, ya. orang kuno Yang begitu, orang Mas. kuno loh Ya, iya, beda kalau kita kan emang gue pikirin. Dan Liwat itu- ya liwat Iya, boy. nah itu sama sekali tidak ditawar, tidak apa. Iya, Pak, iya. ini pinten Pak, ini loh bapak saya iya, bilang semene. sementen. Oh, dia langsung. Meskipun ya mohon maaf bapak saya ya enggak kaya, enggak Iya, kaya. iya. Artinya ya lumrah lah ya, Ya, artinya iya. punya rasa iba mungkin ya. Empati ya. Iya, nah Empati. apa namanya, meskipun pada akhirnya memang pisang itu dibawa semua, empatnya itu dibeli, 3 atau 4 lah saya mandan kelalen Iya. lupa itu. Tapi yang jelas ada pengeterapan falsafah Jawanya Iya. ya Mas Cokro ya. Iya. Nah ini dikaitkan lagi ini apa namanya dengan apa yang pernah saya alami Mas Cokro. Ini mungkin tandurannya bapakku dulu Iya, mungkin iya. ya. Suatu kali saya atau dolan keluar kota itu tiba-tiba kok motornya macet. Iya. Ngogret, aduh dislot ini. Ada mungkin dia orang bengkel mungkin ya baru ya itu masih sore lah mungkin baru pulang dari bengkel itu
terus langsung datangi, kenapa Mas motornya? Nggak tahu ini Pak, tiba-tiba kok apa namanya macet di selah nggak bisa-bisa. Nah coba sini, anu mbok ini lalu oh ini ada yang ini diganti aja, ini saya bawa kok gantinya, nggak usah dibeli di toko, nggak usah beli ini kan. Nah terus saya kan, berapa Pak anunya? Nggak usah, udah yang penting jangan bisa pulang gitu lah. Nah ini yang sebetulnya kalau dikaitkan lagi dengan karma ya itu mungkin ya Mas. Ya, apa tandure kan ya gitu ya. Siapa nandur bakal ngunduh gitu. Meskipun yang nandur dulu bapak saya, yang ngunduh saya kan gitu. Ora tiba nang awak, tiba nang anak. Kan tiba nang awak, tiba nang anak. Itu kasusnya persis seperti saya kemarin waktu nganter cucu hari pertama itu. Saya kan kebetulan pakai Vespa kuno tahun 60-an ya. Ya itu di pas cucu saya itu kan di Al Irsyad. Lah saya itu pas di jalan Raka Semangat pas tikungan mau ke Al Irsyad karena dari arah timur tiba-tiba Vespa saya itu macet glek. Saya tahu sebetulnya bahwa itu karena businya saja sebetulnya. Ini, tapi terus ada pemuda itu, mohon maaf, pemuda itu tangannya buntung Pak. Dia langsung gini, Pak di step aja, terdorong yuk Pak, nanti biar anaknya nggak keterlambat ya. Saya didorong dipakai ke step itu, udah sampai di sekolahan, terus dia kan, rumahnya mana Pak? Saya rumahnya di Gatot Subroto, saya bilang, udah di step lagi sampai rumah Pak kayak gitu. Terus maksudnya disurung ya? Disurung pakai kaki, ya. Dia menurut pakai tulisan pakai di step namanya, sampai rumah. Terus saya bilang, Mas ini buat beli bensin nih. Oh nggak usah Pak, nggak usah. Nah terus saya juga mikir kayak Mas Tony. Oh iya saya pernah waktu itu saya kebetulan saya kan punya rumah di Rempoah ya, di desa Rempoah itu ya, punya orang tua dulu. Nah, itu waktu itu saya di pertigaan segitiga Langen Tirto itu ada ibu-ibu nyekat angkutan pedesa itu kayaknya nggak dapat. Saya berhenti gini Bu, badhe tindak pundi ya. Kula badhe teng mriku desa Rempoah ke atasnya lagi apa desa apa ya? Bukan di atasnya Rempoah itu mau pintu gerbang. Itu apa desa apa sih aku gak lupa ya. Di pintu gerbang Mandala itu loh, di situ loh. Saya di daerah situ Mas ini. Pak, Bu, enggak kula boncengaken. Percaya mbok kula mboten badhe kebetulan saya waktu itu masih bekerja kan masih pakai seragam dari ibu itu kayaknya melihat oh ya ini pegawai gitu kan. Jadi saya anterin Pak, saya anterin deket pintu gerbang masuk ke timur, terus saya bilang terus ibunya terima kasih nggih nak mboten sampun kula nggih pun sampun. Lah itu balasannya itu mungkin sudah itu kan udah lama tapi kan terbalas. Nggak mikir kan kita sebetulnya itu nggak mikir itu. Nah itu tapi banyak sebetulnya hal-hal itu saya banyak sekali contoh lagi gini Mas. Mohon maaf, mudah-mudahan subhanallah saya bukan ria ya. Mudah-mudahan saya waktu itu habis purna tugas. Purna tugas kan saya masih punya uang banyak Mas. Iya. Nah kebetulan saya punya ustadz itu lagi sakit Mas. Ustadz itu orangnya juga nggak punya itu ustadz. Saya tanyain, saya rumahnya jauh di bawah di desa lah gitu. Terus saya kunjungin ke sana, saya bilang Ustadz mau umroh gitu. Ya mau. Ini kalau Ustadz mau nanti saya yang umrohin. Dia kayak bener ini Pak, iya bener ini nih ya. Sekarang minta fotokopi KTP sama ijazah terakhir saja, saya bilang gitu. Oh dia kasihkan, terus saya ke biro, saya bilang, Bu, mohon maaf saya minta tolong karena Pak Ustadz ini sedang sakit biar cepat sembuh. Itu keperlengkapan umrohnya, koper segala macam, saya minta dulu. Oh iya nggak apa-apa. Nah, kemudian saya sore hari ke situ lagi. Ini buku panduan umroh, ini terus ini kain ikromnya, ini kopernya nanti
besok seminggu lagi kita ke Cilacap ngurus paspor, saya bilang gitu kan. Terus Ustadz itu alhamdulillah 2 hari kemudian sehat, mungkin saking senangnya ya sehat. Apa yang terjadi? Saya itu saya belum bayar loh, belum bayar ya. Saya bilang sama bironya, Bu, ini saya kan, mohon maaf ini kan Ustadz ini, ini kan Ustadz nggak punya, terus saya, saya yang bayari. Oh, pahalanya itu bukan cuma Bapak aja, saya juga pengen punya bahaya. Ini tak diskon ya, ini perjalanan dari Jakarta sampai ke hotelnya saya yang nanggung sudah. Singkat cerita? Iya, singkat cerita. Kemudian kebetulan saya punya adik lah ya, adik saya itu pejabat kebetulan dari Jakarta. Telepon sama saya, Mas, aku sudah naik ke eselon 2 gitu. Ini jurusan kamu tak kirim mobil ya, saya supirnya itu. Saya diberi mobil sedan, Mas. Aduh, subhanallah. Alhamdulillah, saya belum selesai bayarnya itu berlipat-lipat. Subhanallah. Ya itu artinya kalau kita mau selalu nguri-uri falsafah dari nenek moyang kita, seperti halnya yang sudah pernah kita ungkap, seperti sapa sing nandur bakal ngunduh, lalu karma dan sebagainya, itu memang pada akhirnya kita akan merasakan apa yang pernah kita perbuat. Itu kalau perbuatan baik, Mas Okro, ya. Sebaliknya kalau perbuatan buruk, ya itu juga kita akan ngunduh. Bakal kan gitu. Meskipun udah awak tapi ya anak yang bisa bakal ngunduh, bisa seperti itu. Artinya kalau perbuatan kita buruk, ya kalau tidak ya cepat atau lambat kena terhadap kita sendiri ataupun kepada anak kita. Nah, kalau seandainya itu kena saya yang berbuat buruk, lalu yang terkena imbasnya itu saya pribadi, ya mungkin sudah bisa, lumrah lah ya lumrah lah wong kemudian tahu kayak sikinyong kayak ya lumrah. Tapi kalau betapa nelongsonya kan, kalau yang kena imbasnya anak atau cucu kita kan, waduh kayak ngapa lah saya nyong gemian kia gara-gara nyong kayak kia jadi anak putuku yang kena. Nah, itu kan amat sangat menyedihkan kan begitu ya. Jadi wong kita wong Jawa lah ya, meskipun saya bukan siapa-siapa, tapi wong kita wong Jawa ya, falsafah itu mestinya selalu kita pegang teguh. Apa tandure kan kayak gitu loh. Yang pada akhirnya nanti kita juga akan membicarakan soal ngobrol, bukan membicarakan tokoh temen ngobrol tentang becik ala ketara kan seperti itu. Memang terkait semua ya Mas Okro. Falsafah Jawa itu saling berkait satu dengan yang terus berkait dan itu mengajarkan kepada budi pekerti kita supaya baik. Nah itu kalau sama semua katakanlah di antara saya dan Mas Okro saja lah ya, dan juga para kameramen ini bisa menjalani apa yang kita selalu obrolkan ini. Insya Allah paling tidak tenang hatinya keluarga kita, khususnya keluarga kita, syukur bahagia kepada yang lainnya kan, bisa kedok tular katakanlah seperti itu ya Mas Okro. Nah, terkait tadi dengan sapa sing nulung wong susah bakal ditulung nang Gusti Allah. Nah, ini itu kan kalau orang susah lah ya. Sekarang kalau tadi yang hal baik ya Mas Okro. Sekarang kita bicara ngobrol tentang kalau yang enggak baik-baik itu, bagaimana caranya setelah kita menyadari, aku kelakuanku rapik. Nah, itu terlalu untuk katakanlah memperbaiki itu kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Kalau kebetulan kalau kita orang Muslim, caranya adalah bertobat, ya, sholat tobat, kemudian beristighfar sebanyak mungkin setiap saat itu atau. Tapi kalau kita sebagai seorang pemerhati Jawa juga, ya kita sebenarnya pasrah kepada Allah juga kepada Tuhan semesta alam ini.
nyuwun pangapura Gusti Allah ingkang maulas muasih maulur mau suci. Kalau nyuwun pangapunten sedaya lepas dosa-dosa kula ingkang lalu, ingkang rumiyin, ingkang kelampahan, ingkang dereng kelampahan. Kalau nyuwun pangapunten Gusti. Lah ya itu kan doa. Iya. Jadi ada. Iya. Ini terkait dengan itu Mas Sokro ya, pada saat rame-ramenya ada BLT, bantuan langsung tunai ini Bantuan saya, langsung tewas. ya saya sekarang terkadang bertanya-tanya ini itu sebetulnya ndak apa namanya tidak berhak menerima BLT, Malah kok dapat. malah nerima ya itu dah. Nah ini barangkali salah sasaran dan Ya, sebagainya. juga Nah iya, ini iya. mestinya saya katakanlah Yang dapat tercatat penerima BLT, tapi sebetulnya saya tidak punya berhak. hak untuk itu. Balik Mestinya harus itunya. mau nolak ya. Lah karena, iya wah, meneng batu haji lah bener mumpung. iya. Nah itu dikaitkan Ya aja dumeh kuwe berarti. iya, dengan istilahnya dengan aji mumpung. Nah ini kira-kira bagaimana Mas Sokro, mumpung anak kiye, alah itu bisa nggak dimasukkan dalam apa namanya tadi apa sing wong bisa nulung wong susah bakal ditung itu aji mumpung termasuk ndak itu Mas Sokro? Iya termasuk Artinya dapat pura-pura jadi wong melasi ya gitu. itu kan tadi di episode yang lalu dikatakan ajagoroh. Iya, Jakoro, iya betul. Ya kan berarti itu kan menipu diri sendiri, menipu terhadap masyarakat, menipu terhadap sang pencipta. Ya monggo kowe harus diterus napa ora. Gitu lah. Tapi karma itu akan tetap berjalan. Iya. Kan gitu kaitannya dan kan kayak gitu. Iya, Pasti ada balasannya cepat atau lambat. Ya pasti hal yang buruk itu sepandai-pandai menyimpan bangkai juga akan tercium juga kan kayak gitu. Sama halnya kalau sekarang nih ramekan di mass media bantuan sosial digunakan untuk judi online. Nah, Duh, itu. bayangin itu. Masa Ya, itu. orang, aduh, sana nggak habis pikir orang susah main susah lagi. Nah, itu. Nah, ya karena apa? Karena terus terangnya saja ini pandainya mereka-mereka yang membohongi kita Nah, kan iya. gitu. Nah, mestinya kita sendiri sekarang mulai berpikir jangan mudah dibodohi. Iya. Kayak gitu ya. Artinya kita menggunakan akal sehat kita karena Gusti Allah kan mesti memberi akal sehat pada manusia ya. Kecuali kita hewan, nah mungkin akal sehatnya tidak berjalan, tidak punya akal kan gitu ya. Kalau orang-orang kuno dulu, apa seperti bapak-bapak kita, Orang tua kita orang lah ya. tua, nenek-nenek kita, nenek moyang kita itu selalu bilang ngono ya ngono tani ojo kaya ngono. Ngana ya ngana ya kan gitu lah. Falsafah juga. Iya kan ya. Ngono ya Jadi ngono ya ojo kaya ngono. kayak gue, tapi aja kayak gue. Iya, itu kan. Repot coba Ya kan lah kan iya gue dah. Jadi kau ya aja kayak gue lah. Ngono ya aja kayak gue. Ngana ya ngana tapi aja kayak ngana lah. Nah itu kan berarti ada suatu rem kamu rem ya. Kita mana lah di zaman edan, sing ora edan, ora keduman, tapi becik-becike wong sing ora edan itu lebih becik wong sing eling lan waspada. Jadi ini kan kita itu selalu diingatkan. Tadi bolak-balik budi pekerti kita, moral kita, karena ajaran nenek moyang kita tuh menekankan pada spiritual ya, spiritual tentang keberadaan kita di dunia dengan sang pencipta ya, selalu vertikal horizontal ya. Iya, ya artinya kalau kita selalu dalam berperilaku mengingat pada apa yang maha kuasa, artinya kita bisa hidup, kita bisa seperti ini katakanlah meskipun ya saya bukan siapa-siapa kan itu, tapi kan itu dari mujizat dari yang maha kuasa kan begitu ya. Makanya alangkah baiknya kalau itu kita pergunakan sebaik-baiknya selama kita masih hidup. Habluminanas kan begitu. Habluminallahnya ya jangan dilupakan kan begitu ya. Dan tentu saja bagi
kita Mas Sokro yang bukan siapa-siapa ya kita ngobrol ya ngalor gitu orang genah barangkali itu yang Tapi ya kita pertama kita menguri-uri tinggalan dalam filosofi para pujangga kita, para leluhur kita, ya, yang adiluhung, yang sebenarnya tidak lekang oleh zaman, selalu update, bisa diterapkan dalam kondisi apapun. Nih falsafat ini, filosofi ini tidak juga di Jawa saja, di seluruh kepulauan Nusantara punya filsafat masing-masing ya. Dan mesti itu adiluhur semua itu ya tidak ada falsafah yang jelomprong itu enggak ada ya. Nah, tentu saja bagi kita sekalian, bagi saya terutama dan Mas Sokro yang bukan siapa-siapa ini alangkah saya sendiri sedang berusaha sekuat tenaga untuk selalu mengeterapkan falsafah Jawa dalam kehidupan keseharian untuk diterapkan baik terhadap diri sendiri, kepada anak istri, cucu dan lain sebagainya. Ini alangkah baiknya kan begitu ya. Syukur-syukur Anda sekalian yang selalu berkenan mengikuti obrolan saya dan Mas Sokro meskipun bukan siapa-siapa, tapi tentu saja dengan segala kerendahan hati mudah-mudahan ada guna manfaatnya gitu. Meskipun omongan dari orang yang bukan siapa-siapa. Ya kan? Siapa ngerti tadi siapa-siapa. Nah, itu ya harapannya seperti itu agar tentu saja tidak hanya kulitnya tok nantinya kalau sudah jadi siapa-siapa kan tidak hanya kulitnya tok ya Mas Sokro. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saya orang yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Sokro bukan siapa-siapa ingin juga berkeinginan menjadi orang yang siapa-siapa. Karenanya kami sangat mengharapkan saran, kritik, masukan untuk obrolan kita ya Mas Sokro, kelanjutan dari nanti peserta yang datang ya. Iya, karena bagaimanapun saya yakin banyak di antara Anda sekalian yang lebih memahami tentang falsafah Jawa. Nah, saya pribadi khususnya yang bukan siapa-siapa dan Mas Sokro juga yang bukan siapa-siapa, tentu sangat mengharapkan sekali lagi saran, kritik, masukan. Dan alangkah senangnya bila Anda sekalian juga berkenan untuk subscribe, like, and share untuk obrolan kita ini. Ya. Nah, para sahabat sekalian, tentu saja sekali lagi karena saya bukan siapa-siapa dan Mas Sokro bukan siapa-siapa, hanya bisa mengupas kulitnya saja dalam obrolan kali ini gitu ya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.